Shalom Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu yang selalu baru tiap-tiap pagi. Dan pada hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat pengertian Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Dan tema kita pagi hari ini, Yesus sudah bangkit, kamu harus dilahirkan kembali. Itulah tema kita. Nah saudara, kebangkitan Yesus tidak hanya mengalahkan maut, tidak hanya memberi jaminan kemenangan dan hidup kekal, melainkan kebangkitan Kristus melahirbarukan seseorang menjadi pribadi yang berkenan kepadanya, yang rohani dan yang kekal. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3 berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." Jadi ketika dia lahir baru, dia lahir kembali, maka dia memiliki sebuah hidup yang penuh dengan pengharapan. Sehingga dia akan menerima suatu bagian yang telah anugerahkan, Tuhan berikan, yaitu tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Itulah menjadi pernyataan Petrus. Jadi jelas bahwa keselamatan, berkat rohani dan juga berkat sorgawi yang kita peroleh itu semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan atas kehidupan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan ini ada di dalam Titus 3 ayat 5. Nah pertanyaannya adalah, sudahkah kita dilahirkan kembali atau sudahkah saudara lahir baru? Mungkin kita berkata, sudah dong, aku kan sudah menjadi orang Kristen. Buktinya aku sudah dibaptis, terdaftar di salah satu denominasi gereja. Aku juga rajin ke gereja, rajin beribadah, dan bahkan aku sudah terlibat di dalam pelayanan. Nah saudara, ukuran seseorang telah mengalami kelahiran kembali atau lahir baru bukanlah demikian, melainkan telah menjadi perubahan besar dalam hidupnya dari hari ke hari, di mana dia semakin bertumbuh dalam kedewasaan rohani, dan pada saatnya dia menjadi serupa dengan Kristus. Memang seseorang dilahirkan kembali tidak disertai tanda-tanda lahiriah. Tidak seperti Nikodemus katakan, bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Yohanes 3 ayat 4. Tentulah tidak demikian. Karena apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Yohanes 3 ayat 5-6. Bahkan Yesus tegaskan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Bahkan di dalam ayat 5 tadi katakan, jika seorang tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bayangkan, lihat kerajaan sorga saja tidak bisa, apalagi masuk. Nah, lalu saudara, kalau demikian bagaimana kita tahu seseorang itu sudah dilahirkan kembali atau sudah lahir baru? Ada dua hal. Yang pertama, jikalau ia mengalami lawatan Roh Kudus atau mendapat kasih karunia dari Allah. Itu Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 8, "Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Artinya, kalau kita sungguh-sungguh pernah mengalami tiupan angin atau merasakan sepoi-sepoi angin begitu, pasti kita tidak bisa melihat kemana angin itu pergi, tapi kita bisa merasakan. Nah itulah sesungguhnya pekerjaan Roh Kudus yang melahirbarukan seseorang. Itu sungguh
nyata dan tiba-tiba. Dan itu hanyalah anugerah dan kasih karunia dari Allah. Bahkan Efesus 2:8-9 katakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, itu adalah pekerjaan Allah atau pemberian Allah. Maka jangan adalah orang yang memegahkan diri. Nah, hal yang kedua, bagaimana kita bisa tahu seorang dilahirkan kembali? Yang kedua adalah jika hal itu akan nampak dalam kehidupan pribadi seseorang yang mengalami perubahan radikal dan signifikan. Nah, seperti apa perubahan-perubahan itu yang nampak? Yang pertama adalah dia menjadi orang yang sadar dirinya berdosa dan dengan demikian dia membutuhkan Tuhan Yesus. Maka dia akan serahkan hidupnya kepada Tuhan, dia akan mengakui dosanya, dan dia akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Itu tanda yang signifikan. Yang kedua artinya bahwa hidupnya bukan lagi hidupnya atau dirinya lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamnya. Artinya Yesus menjadi pusat, menjadi sentral utama dalam hidupnya. Galatia 2:20. Bahkan Filipi 3 ayat 7-8, Paulus berkata, apa yang dahulu kuanggap untung sekarang kuanggap rugi. Karena apa? Karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia dari segala-galanya. Jadi Kristus menjadi pusat sentral dalam hidupnya, bukan dirinya. Dan yang ketiga, ciri tandanya adalah apa? Haus akan kebenaran. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang keempat, dia mulai hidup berkemurahan, memberi dan berbagi. Dia bukan menjadi pribadi yang egois dan pelit, tapi dia mulai berkemurahan, mulai ringan tangan, mulai dia begitu sungguh-sungguh rela untuk mengasihi dan berbagi dengan sesama. Dan yang terakhir, hidupnya penuh untuk melayani Tuhan, serta bersaksi memberitakan Injil Kristus secara total dan loyal, bahkan sampai mati atau nyawa pun menjadi taruhannya. Itulah sesungguhnya ciri dan tanda seorang yang sudah dilahirkan kembali. Maka saudara, bersyukurlah apabila saudara sudah menjadi orang Kristen, sudah memiliki gereja tempat saudara beribadah dan bersekutu. Bahkan saudara mungkin sudah dilibatkan melayani Tuhan di sana. Tetapi ingat, yang terutama, pastikanlah bahwa semua yang saudara alami dan lakukan itu terjadi oleh karena saudara telah dilahirkan kembali atau sudah lahir baru. Jika tidak, maka semuanya itu hanyalah sebuah formalitas, rutinitas, bahkan legalitas yang sungguh hanya sebuah aktivitas rohani belaka. Dan itu hanya akan menjadi sia-sia. Mari kita sungguh-sungguh memastikan diri kita sudah mengalami lahir baru, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Maka ketika itu ada, maka jangan takut. Kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menyenangkan dan disenangkan, baik oleh Tuhan dan juga sesama. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Tolonglah kami untuk memastikan hidup kami. Karena Kristus sudah bangkit, biarlah kami sungguh boleh hidup untuk mengalami kuasa kebangkitan dengan kami dilahirkan kembali. Dan pastikan kami sudah mengalami. Dan biarlah ketika kami mengalami, kami benar-benar sungguh-sungguh hidup, bertumbuh, dewasa, dan memuliakan nama Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.